Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merisa Dwi Lestari dengan NIM 1264062010778 akan menjelaskan materi tentang budaya organisasi dari mata kuliah Perilaku Islam Organisasi. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang pengertian budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi dapat diartikan sebagai nilai, norma, aturan, falsafah, dan kepercayaan yang diyakini oleh sebuah organisasi, yang tercermin dalam pola pikir dan perilaku para anggota organisasi. Materi yang kedua, nilai budaya, yang terdiri dari 1. Nilai pendukung, menunjukkan nilai-nilai yang dinyatakan secara eksplisit yang dipilih oleh organisasi, umumnya dibentuk oleh pendiri perusahaan baru atau kecil oleh tim top manajemen dalam sebuah perusahaan yang lebih besar. Yang kedua, nilai-nilai yang diperantarakan, merupakan nilai dan norma yang sebenarnya ditunjukkan atau dimasukkan ke dalam perilaku karyawan, espoused values dan enacted values, bersifat penting karena dapat mempengaruhi sikap karyawan dan budaya organisasi. Yang ketiga, dimensi nilai budaya yang meliputi 1. Eksternal versus internal, 2. Tugas versus aspek sosial, 3. Pentingnya safety versus berani menanggung resiko, 4. Conformity versus individuality, 5. Pemberian reward individu versus kinerja kelompok, 6. Sentralis versus desentralis, 7. Pentingnya perencanaan versus ad hoc, 8. Menekankan stabilitas organisasi versus inovasi organisasi, 9. Berkooperatif versus kompetisi, 10. Organisasi sederhana versus organisasi kompleks, 11. Organisasi formal versus informal, 12. Karyawan loyal versus tidak mementingkan loyalitas, dan yang terakhir, ignorance versus knowledge. Materi yang keempat yaitu 3 jenjang budaya yang meliputi 1. Artefak. Schein menyebutkan bahwa artefak berisi semua fenomena yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan ketika kita menjumpai suatu kelompok baru yang tidak biasa. Artefak berisi hasil yang tampak dari suatu organisasi, seperti arsitektur, manner of address, physical environment, emotional displays, language, myths and stories about organization, technology and product, published list of values, artistic creation, ritual, style, ceremonial, as embodied in clothing. 2. Keyakinan yang dianut dan nilai. Keyakinan dan nilai yang dianut merupakan ideal, goal, values, aspiration, ideologis, dan rationalism. Values adalah 1. Sebuah konsep atau keyakinan, 2. Tentang tujuan akhir atau sebuah perilaku yang patut dicapai, 3. Yang bersifat transendental untuk situasi tertentu, 4. Menjadi pedoman untuk memilih atau mengevaluasi perilaku atau sebuah kejadian, 5. Tersusun sesuai dengan arti pentingnya. 3. Asumsi dasar. Bisa dikatakan asumsi yang tersirat yang membimbing bagaimana organisasi bertindak dan berbagi kepada anggota, bagaimana mereka melihat, berpikir, dan merasakan. Asumsi dasar seperti sebuah teori yang digunakan tidak dapat didebatkan dan sulit untuk dirubah. Materi yang kelima yaitu karakteristik budaya organisasi yang meliputi 1. Aturan perilaku yang diamati, yaitu ketika anggota organisasi berinteraksi satu sama lain, mereka menggunakan bahasa, istilah, dan ritual umum yang berkaitan dengan rasa hormat dan cara berperilaku. 2. Norma. Ada standar perilaku mencakup pedoman mengenai seberapa banyak pekerjaan yang dilakukan. 3. Nilai dominan. Organisasi mendukung dan berharap peserta membagikan nilai-nilai utama. 4. Filosofi.
Terdapat kebijakan yang membentuk kepercayaan organisasi mengenai bagaimana karyawan atau pelanggan diperlakukan. 5. Aturan. Terdapat pedoman ketat berkaitan dengan pencapaian perusahaan. Pendatang baru harus mempelajari teknik dan prosedur yang ada agar diterima sebagai anggota kelompok yang berkembang. 6. Iklim organisasi merupakan keseluruhan perasaan yang disampaikan dengan pengaturan yang bersifat fisik, cara berinteraksi dan cara anggota organisasi berhubungan dengan pelanggan dan individu dari luar. Materi yang keenam yaitu mengenai budaya kerja. Supriyadi dan Triguno menyatakan bahwa budaya kerja adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat kebiasaan, yang juga pendorong yang dibudayakan dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.